Sejak adanya pesawat komersil, perjalanan kita tuh jadi lebih mudah dan cepat. Pindah-pindah pulau atau bahkan pindah benua jadi gampang karena adanya pesawat. Secara data juga pesawat tuh jadi mode transportasi yang paling aman buat dipilih karena berbagai regulasi yang ketat, perawatan yang super detail, dan sistem-sistem pendukung yang makin canggih. Tapi sebagaimana moda transportasi lain, pesawat juga nggak bisa terhindar dari adanya kecelakaan. Sampai saat ini kita udah dengar beberapa kali kejadian kecelakaan pesawat. Kecelakaan pesawat jadi catatan penting buat perkembangan dunia aviasi ke depannya, supaya lebih aman. Karena saat pesawat ngalamin kecelakaan, resiko kematian emang sangat tinggi. Dari beberapa kejadian kecelakaan pesawat, ada juga cerita-cerita konspirasi yang berkembang di belakangnya. Baik itu yang jadi penyebab kecelakaannya, atau cerita-cerita aneh yang terjadi setelah kecelakaan itu. Mungkin karena ada sesuatu yang janggal ya, belum adanya kejelasan atau emang benar-benar nyata namun ditutup-tutupi sehingga memunculkan konspirasi. Di sini aku punya beberapa cerita konspirasi di balik beberapa kecelakaan-kecelakaan pesawat yang pernah terjadi. Tapi sebelum itu, aku mau disclaimer dulu. Terutama mungkin untuk kalian yang adalah keluarga atau kerabat dari korban kecelakaan pesawat di video kali ini. Aku bukan bermaksud buat merendahkan atau menghina kejadian kecelakaan-kecelakaan ini, tapi aku mau nyeritain kalau rumor-rumor atau konspirasi ini banyak menjadi bahasan di masyarakat. Aku juga mengucapkan turut berduka cita dan turut berbelasungkawa untuk seluruh korban yang jadi kecelakaan pesawat. Semoga seluruh amal ibadah para korban boleh diterima, dosa-dosanya diampuni, serta sudah tenang berada di sisinya. Juga untuk keluarga yang ditinggalkan, semoga diberi ketabahan dan kekuatan ya. Amin. Eastern Airlines Flight 401 dijadwalkan untuk terbang dari New York ke Miami tengah malam pada 29 Desember tahun 1973. Pesawat ini membawa 163 penumpang dan 13 kru penerbangan dengan tipe pesawat Lockheed L10111 3-star. Selama penerbangan nih nggak ada kejadian ekstrim yang menerpa pesawat ini. Tapi ketika mendekati Miami, para kru penerbangan, sang pilot, dan co-pilot jadi kaget membeku, nge-freeze, karena ngelihat ada indikator bahaya dalam kokpit. Mereka nggak sadar kalau autopilotnya tuh non-aktif, yang bikin pesawatnya kehilangan ketinggian dan akhirnya mengalami crash di areal rawa-rawa sekitar padang rumput Florida. Kejadian ini makan 101 korban jiwa, termasuk Kapten Robert Bob Loft dan teknisi penerbangan Donald Don Repo. 60 orang selamat dengan luka berat dan sisanya selamat dengan luka ringan. Kecelakaan ini jadi kecelakaan pertama untuk jenis pesawat Lockheed 3-star. Terus beberapa hari kemudian, puing-puing pesawat tuh berhasil dievakuasi dari rawa-rawa. Beberapa bagian yang dianggap masih bagus nih kemudian dipasang lagi ke pesawat Eastern Airlines yang lain. Salah satunya kayak bagian galley atau kompartemen dapur pesawat. Bagian lainnya kayak kursi, tutup bagasi, dan lain-lain. Setelah puing pesawat selesai pada dievakuasiin dan part-part udah dipasang di pesawat lain, banyak laporan nih dari beberapa orang yang ngaku kalau mereka melihat dan bertemu dengan Bob dan Don, sang pilot dan teknisi yang tadi jadi korban meninggal. Contohnya, pada satu penerbangan, seorang kapten diminta untuk memeriksa seorang penumpang. Penumpang ini duduk di kelas 1 dengan mengenakan seragam pilot. Pramugara senior di situ bilang, kalau penumpang ini tuh cuma duduk kaku, tidak merespon saat diajak bicara, dan gak ada di daftar penumpang. Nah, si kapten ternyata kenal penumpang ini, yaitu rekan kerja sesama pilot di Eastern Airlines, bukan lain adalah Bob. Kapten ini yang namanya tidak mau disebutkan, kemudian hanya terdiam, lalu kembali ke kokpit pesawat tanpa menjelaskan apapun ke si pramugara dan penumpang lain yang kebingungan. Tidak berapa lama penumpang itu, Bob udah gak ada lagi di situ dan tidak ada yang menyadari kemana dia pergi. Pada sebuah penerbangan dari New York ke Miami di rute yang sama seperti Flight 401, seorang awak kabin melihat bayangan wajah Bob menatap dirinya ketika dia membuka loker. Di penerbangan lain, beberapa awak kabin mengaku kalau mereka beberapa kali melihat Don dengan cara yang tidak bisa dijelaskan nalar. Supranatural. Pada sebuah penerbangan masih di jalur yang sama, seorang awak kabin melihat bayangan wajah Don di kaca pintu oven. Dia juga bilang kalau wajah Don seperti mengatakan, "Watch out for fire in this plane." Lalu ketika pesawat ini terbang kembali ke New York, salah satu mesinnya mati dan terbakar. Seorang awak kabin berjalan kembali ke galley pesawat, dia lalu terdiam kaku ketika melihat Don sedang mengutak-atik oven.
Beberapa kisah lainnya seperti Don yang terlihat duduk di kokpit, mengingatkan kru penerbangan kalau ada sirkuit elektrik yang harus diganti, lalu menghilang. Ada juga cerita di mana Bob terlihat melakukan pre-flight checks, memberitahu staf landasan kalau dia udah menyelesaikan ceknya. Akhirnya sang pilot memutuskan untuk membatalkan penerbangan ini. Penampakan mereka nih sering terjadi meskipun Eastern Airlines menyangkal adanya hantu di penerbangan mereka. Tapi mereka tetap membuang parts yang masih digunakan dari Flight 401. Nah baru deh setelah dibuang, penampakan-penampakan Bob dan Don hilang. Hasil investigasi resminya dari kecelakaan ini menyebutkan kalau kecelakaan ini murni karena kesalahan pilot. Pilot gagal mendeteksi indikator ketinggian posisi hidung pesawat dan tidak menyadari indikator non-aktifnya di sistem autopilot. Meskipun banyak cerita soal penampakan hantu Bob dan Don, banyak juga kru dan staf penerbangan Eastern Airlines yang nggak percaya sama kisah-kisah tadi. Mereka lebih menganggap kalau penampakan Bob dan Don jadi semacam candaan ketika ada kejadian yang mengganggu penerbangan, misalnya penerbangan delay atau batal, atau bahkan ketika harus melakukan pendaratan darurat. Pada 25 Agustus 2010, pesawat Phil Air dijadwalkan terbang dari Kinshasa, Republik Demokratik Kongo menuju Kiri, Bokoro, Semendawa, dan Bandundu. Pesawat ini emang bukan pesawat gede sih, cuma nampung 19 penumpang dan 2 kru penerbangan. Jenis pesawatnya LET L410 Turbolet. Pesawat ini lepas landas tanpa ada masalah. Tapi pada pukul 1 waktu lokal, pesawat ini jatuh menimpa sebuah rumah 1,2 mil sebelum landasan di Bandundu. 20 orang jadi korban meninggal dalam peristiwa ini, ninggalin 1 orang penumpang perempuan yang selamat. Setelah kecelakaan, rekaman radio melaporkan kalau pesawat ini kehabisan bahan bakar sebelum bisa mendarat di Bandundu. Tapi kesaksian dari perempuan yang selamat tadi beda. Setelah dia siuman, dia ngaku kalau ada buaya di dalam kabin pesawat sebelum mereka jatuh. Dia mikir kalau ada penumpang yang menyelundupkan seekor buaya di dalam tasnya. Sesaat sebelum mendarat, dia bercerita kalau buaya ini keluar dari kolong kursi, lalu bikin panik seluruh orang yang ada di dalam pesawat. Orang-orang yang panik bikin buayanya juga panik, jadi buaya itu jadi agresif. Orang-orang berlarian, lompat ke sana kemari, sampai akhirnya banyak berlarian ke depan ke arah kokpit pesawat. Nah, karena pada lari ke depan, pesawatnya jadi nggak seimbang, lalu tiba-tiba menukik jatuh, terjun bebas, sampai akhirnya kecelakaan menimpa sebuah rumah. Investigator kecelakaan pesawat juga sebenarnya nggak nemuin tanda-tanda kalau pesawat ini tuh kehabisan bahan bakar, tapi juga nggak bisa nemuin tanda-tanda kalau pesawat ini berisi buaya mengamuk. Tapi satu-satunya petunjuk yang paling mungkin terjadi bagi para investigator memang kesaksian sang penumpang yang selamat tadi. Helios Airways penerbangan 522 dijadwalkan terbang dari Larnaca, Cyprus ke Praha, Republik Ceko, melewati Athena pada 14 Agustus 2005. Penerbangan ini menggunakan pesawat jenis Boeing 737-300, membawa total 121 penumpang dan awak kabin. Sesaat setelah take off, ATC atau Air Traffic Control atau pengawas lalu lintas penerbangan tiba-tiba kehilangan kontak sama pesawat ini. Tepatnya di ketinggian 34.000 kaki antara jam 10.12 sampai 10.50 waktu lokal. ATC Athena nyoba 19 kali buat menghubungi pesawat ini, tapi nggak ada jawaban. Pada momen ini, Angkatan Udara Yunani mutusin buat turun tangan, mengantisipasi kalau ada teroris yang membajak pesawat ini. 2 pesawat jet tenis F-16 diterbangkan untuk mengawal pesawat ini. Pesawat ini tetap terbang dengan autopilot. Pilot pesawat jet ini kemudian terbang di samping Helios Flight 552 buat memberikan laporan visual situasi di dalam kabin. Anehnya, dia ngelihat co-pilot duduk bersandar di kursinya dengan masih memegang kontrol tapi nggak ada gerakan sedikit pun. Kursi kapten pilotnya kosong. Semua penumpang hanya diam membeku. Tidak ada yang memakai masker emergency. Meskipun semua maskernya turun dan menggantung. Tidak ada tanda-tanda terorisme. Hanya saja semua orang di dalam kabin diam membeku. Pesawat ini terus terbang dengan autopilot selama 70 menit. Sampai akhirnya jatuh di perbukitan di Gramatiko, 40 km dari Athena. Menewaskan seluruh penumpang dan awak yang ada di pesawat itu.
Sebelum jatuh pada jam 11.49, seorang awak kabin bernama Andreas Prodromo terlihat masuk ke ruang kokpit dan duduk di bangku kapten. Dia menggunakan tabung suplai oksigen cadangan. Prodromo memang memiliki lisensi pilot komersial dari UK, tapi belum berkualifikasi buat nerbangin Boeing 737. Prodromo sempat terlihat melambai pelan ke salah satu pilot F-16. Nggak berapa lama habis dia masuk ke kokpit, mesin kiri pesawat terbakar karena kehabisan bahan bakar. Pesawatnya oleng ke kiri dan mulai turun. Investigator menyimpulkan kalau Prodromo nih cukup berpengalaman buat mengendalikan pesawat supaya tidak jatuh di area padat penduduk. Dia mengontrol pesawat ke arah perbukitan jauh dari pemukiman dan akhirnya jatuh di sana. Kalau dari hasil investigasi sebenarnya ada kesalahan sebelum pesawat ini terbang. Jadi sebelumnya pesawat ini tiba di Lamaka dari London. Kru penerbangan sebelumnya ngelaporin kalau ada seal pintu yang membeku dan ada suara abnormal dari pintu sisi kanan. Mereka meminta untuk dilakukan inspeksi total pada pintu ini. Inspeksinya dilakukan oleh teknisi darat yang melakukan pengecekan kebocoran tekanan. Nah, buat ngelakuin cek ini tanpa menggunakan mesin pesawat, sistem tekanannya diset dulu ke manual. Setelah selesai prosedur, mereka lupa mereset sistem tekanannya kembali ke auto. Pas pesawatnya pengen digunakan lagi, dilakuin lagi nih pengecekan sebelum penerbangan, tapi nggak ada yang notice kalau ada settingan yang salah di sini. Pesawatnya lepas landas dengan sistem tekanan udara yang masih manual. Semakin tinggi posisi pesawatnya, tekanan udara dalam kabin juga ikut turun. Waktu sampai di ketinggian 12.040 kaki, ada suara peringatan bunyi di dalam kabin. Harusnya suara warning ini memberitahu kru untuk berhenti menambah ketinggian, tapi krunya salah sangka. Dikiranya ini hanya bunyi peringatan yang salah yang menandakan kalau pesawatnya tuh belum siap lepas landas. Yang biasanya hanya bunyi ketika di darat. Kebetulan suaranya sama persis nih. Tapi mereka nggak melihat indikator peringatannya, hanya dengar suaranya aja. Jadi diabaikan. Beberapa menit kemudian, beberapa lampu peringatan menyala, termasuk lampu indikator pendinginan equipment. Di ketinggian 18.000 kaki, masker oksigen keluar otomatis. Sesaat setelah itu masih terdengar kapten berbicara di radio, lampu peringatan pengaturan lepas landas masih menyala, dan cooling equipment normal dan alternate offline. Dia kemudian berulang-ulang mengatakan lampu ventilasi kipas pendingin mati. Teknisi darat menanyakan, bisakah kamu mengkonfirmasi kalau panel tekanan udaranya ada di auto? Tapi kapten udah menunjukkan tanda-tanda hipoksia, kondisi di mana otak kekurangan oksigen. Dia mengabaikan pertanyaan, berbicara melantur lalu hilang kontak. Kemudian seluruh penumpang juga sudah mengalami hipoksia, pingsan dan bahkan udah meninggal di udara. Sebelum akhirnya pesawat ini jatuh. Sebenarnya nama pesawat hantu untuk kejadian ini murni diberikan karena pesawat ini terbang dengan sendirinya dengan hampir seluruh penumpang dan awak kabin yang sudah meninggal di udara. Kalau kalian mau tahu lebih detail cerita pesawat hantu ini, coba deh nonton dokumenter berjudul Air Crash Investigation Falling from the Sky. Pada 24 Juni 1982, pesawat ini dijadwalkan untuk terbang dari London ke Auckland, New Zealand, dengan 4 kali pemberhentian. Bombay, Kuala Lumpur, Perth, dan Melbourne. Jenis pesawatnya adalah Boeing 747 Jumbo Jet, berisi total 263 orang. Sedikit fun fact nih, pada tahun ini penumpang masih boleh merokok di dalam kabin pesawat. Setelah berhenti di Kuala Lumpur, pesawat ini melanjutkan perjalanan ke Perth, melewati Samudra Hindia, dekat Pulau Jawa ketika malam. Pada saat ini para kru menyadari kalau ada semacam cahaya seperti electric veil atau semacam aurora berwarna kebiruan di kaca depan pesawat. Padahal radar nunjukin kalau cuaca langit tuh cerah-cerah aja. Karena di tahun ini penumpang tuh masih boleh merokok. Mereka ngira kalau hal ini terjadi karena akumulasi asap rokok yang udah terlalu tebal di kabin pesawat. Tapi nggak berapa lama, orang-orang bisa mencium seperti bau belerang di dalam pesawat. Penumpang yang duduk di sisi jendela juga ngelihat kalau pesawat mereka diselimuti cahaya biru. Habis itu, tiba-tiba mesin nomor 4 kebakar. Jadi, kru segera mematikan jalur pasokan bahan bakarnya dan menjalankan prosedur pemadaman api. Kurang dari 1 menit kemudian, mesin nomor 2 juga terbakar. Diikuti mesin nomor 1 dan 3 yang juga terbakar. Jadinya pesawat ini terbang tanpa mesin. Tapi, kru mengkalkulasi kalau pesawat mereka nih masih bisa melayang di udara, gliding sejauh 146 km selama 23 menit. Kapten kemudian melaporkan kondisi emergency ke ATC Jakarta kalau mereka kehilangan 4 mesin mereka. Tapi waktu itu ATC Jakarta salah interpretasi. Mereka mengira kalau BA009 cuma kehilangan mesin nomor 4.
Untungnya ada pesawat Garuda Indonesia yang dengar percakapan ini, terus membantu mengabarkan ke ATC kalau BA009 kehilangan semua mesinnya. Para kru nyoba buat restart engine sambil nurunin ketinggian. Pertama, mesin nomor 4 bisa kembali nyala, diikuti mesin nomor 3, 1, dan 2. Saat ingin mendarat darurat di Bandara Halim Perdana Kusuma, mesin nomor 2 kembali bermasalah, jadi harus dimatikan. Para kru juga nggak bisa ngeliat apa-apa lewat kaca depan, karena kacanya rusak kayak abis diamplas. Mereka cuma bisa ngeliat lampu landasan lewat celah kecil di kaca depan. Kapten mutusin buat mendarat, hanya menggunakan panduan instrumen. Untungnya pesawatnya berhasil mendarat, meskipun proses taksi pesawatnya nggak dimungkinkan, karena lampu landasannya nggak bisa kelihatan, dan lampu pesawatnya sendiri mati. Sebelum adanya hasil investigasi, ada konspirasi yang beredar di kalangan masyarakat. Ada yang ngira kalau pesawat ini lagi berjalan menuju portal ke dimensi lain, yang entah bagaimana kebetulan terbuka di sekitar wilayah terbang pesawat ini. Ada juga yang nyangka kalau pesawat ini lagi diserang atau diganggu oleh UFO atau alien dan pesawat asing mereka. Tapi proses investigasi mengatakan kalau pesawat ini terbang melewati abu vulkanik dari erupsi Gunung Galunggung di Pulau Jawa. Pada waktu itu, radar cuaca penerbangan cuma diset untuk mendeteksi kelembapan udara. Tapi karena abu vulkanik ini kering, jadi nggak terdeteksi di radar. Nah, proses abrasi atau gesekan antara abu vulkanik dan badan pesawat yang bikin adanya cahaya biru tadi, merusak kaca pesawat dan juga merusak mesin pesawat. Pada 1 Januari 2007, pesawat Adam Air dengan nomor penerbangan KI574 dijadwalkan terbang dari Jakarta ke Manado dengan 1 kali transit di Surabaya. Jenis pesawatnya Boeing 737 4Q8, membawa 96 orang penumpang dan 6 orang kru. Pesawat kemudian lepas landas dari Surabaya menuju Manado. Ketika terbang melintasi perairan Masalembo, sekitar 85 mil barat laut kota Makassar, pesawatnya dinyatakan hilang. Kontak terakhir tercatat pada jam 14.53 waktu Indonesia bagian tengah, dengan posisi pesawat berada di ketinggian 35.000 kaki. BMKG waktu itu udah nyatet kalau ketebalan awan di wilayah itu bakal naik sampai 30.000 kaki. Operator ATC Bandara Juanda juga udah ngasih peringatan ke pilot soal kondisi cuaca ini. Tapi pesawat tetap berangkat sesuai jadwal. Dalam transmisi radio terakhirnya, kapten ngelaporin kalau angin datang dari kiri, tapi ATC nyatain kalau angin datang dari kanan. KNKT mengumumkan hasil investigasi bahwa pilot menghadapi problem navigasi sebelum hilang. Di ketinggian 35.000 kaki, autopilot mati. Akibatnya pesawat secara perlahan miring ke kanan dengan posisi hidung menukik. Pilot nggak bisa ngubah arah pesawat. Pesawat kemudian hancur dan terbelah di udara akibat kecepatan tinggi dan gaya gravitasi yang melebihi batas kemampuan struktur pesawat. Kemudian jatuh menghantam laut. Pada 11 Januari 2007, beberapa puing berhasil diangkat dari lautan Masalembo. Beberapa minggu kemudian, kotak hitam atau black box yang berisi rekaman transmisi radio ditemuin di kedalaman 2.000 meter di dalam laut perairan Majene, Sulawesi Barat. Perairan Masalembo sendiri emang dikenal sebagai segitiga bermudanya Indonesia. Banyak kejadian tragis yang terjadi di wilayah ini. Selain pesawat Adam Air, ada juga kecelakaan kapal di wilayah ini, kayak KM Mutiara Indah dan KM Fajar Mas yang tenggelam, atau KM Sumber Awal dan KM Santika Nusantara yang terbakar. Banyak cerita yang bilang kalau di wilayah ini nih sering terjadi peristiwa aneh, kayak cuaca buruk yang tiba-tiba datang, gangguan pada sistem navigasi, sampai ke awan tebal yang menyelimuti wilayah ini. Kasus ini emang bukan kecelakaan, tapi penampakan aneh terjadi selama pesawat yang terbang. Ada UFO yang terlihat terbang di sekitar pesawat ini. Pesawat ini juga bukan pesawat penumpang, tapi pesawat kargo. Jenis pesawatnya Boeing 747-200F Cargo Aircraft. Pada 17 November 1986, pesawat ini tuh dijadwalin terbang dari Paris ke Narita International Airport. Kapten pilot pesawat namanya Kenji Terauchi. Waktu itu sekitar jam 17.11. Waktu sekitar Alaska Timur, di ketinggian 35.000 kaki. Kapten Terauchi ngelaporin kalau dia melihat 3 pesawat asing terbang paralel di samping pesawat dengan sangat dekat. Kapten Terauchi mendeskripsikan kalau pesawat asing itu tuh ada 3 buah. Satu yang besar seperti pesawat induknya, 2 pesawat yang lebih kecil terbang di sampingnya. Pesawat induknya 2 kali lebih besar dari ukuran sebuah kapal induk. 6 menit berlalu, UFO ini masih terlihat.
Kapten Terauchi melapor kepada Federal Aviation Administration atau FAA. FAA kemudian nyuruh Terauchi buat ngambil tindakan evasif. Kapten Terauchi nurunin ketinggian lalu terbang berputar. Tapi lampu dari UFO ini tuh masih kelihatan. Malah ngejar pesawat kargonya Kapten Terauchi. UFO ini ngikutin pesawat Kapten Terauchi sejauh 640 km. Nah, tapi pesawat yang terbang di sekitar pesawat 1628 yaitu United Airlines dan Air Force C-130 cargo plane melaporkan kalau mereka tuh nggak lihat ada objek lain di radar mereka. FAA sempat ngumumin kejadian ini kalau mereka ngeliat objek aneh itu tuh ada dekat di pesawat 1628 meskipun udah melakukan manuver evasif. Tapi beberapa saat kemudian dari radar militer kasus ini diabaikan atau ditutup, dismiss. Karena mereka melihat objek yang muncul di radar, ya cuma clutter atau error. Karena Japan Airlines 1628 ini ngelakuin manuver. Jadi dipikirnya ini tuh cuma clutter atau gambar proyeksi pesawat 1628 yang muncul 4 kali. Berarti sebenarnya radar militer juga menangkap objek itu di radar buat sesaat. Tapi dikira cuma bug karena pesawat 1628 abis ngelakuin manuver tadi. Akhirnya pesawat 1628 mendarat di Anchorage. Terus Kapten Terauchi beserta krunya diinvestigasi. Hasil investigasinya mereka tuh semua normal, sadar, profesional. Mereka masih rasional, gak mabuk, gak narkoboy juga. Kejadian ini terus diperkuat sama investigator UFO bernama Philip J. Klass yang ngelaporin kalau dia juga melihat 2 cahaya di area pesawat 1628 lewat. Beberapa orang yang skeptis nyoba jelasin kalau mungkin yang dilihat Kapten Terauchi dan krunya hanyalah cahaya dari planet Jupiter dan planet Mars yang waktu itu emang posisinya lagi deket. Ada juga yang beranggapan kalau Kapten Terauchi dan krunya cuma iseng karena bosen. Tapi rekan-rekan Kapten Terauchi juga mengatakan kalau dia adalah orang yang rasional dan sangat profesional. Jadi hampir gak mungkin Kapten Terauchi cuma iseng, ngeprank. Itu adalah hal bodoh menurut mereka. Radar militer juga kan sempat lihat ada 3 objek lain di sekitar pesawat itu. Walaupun habis itu diabaikan karena dianggap cuma glitch. Sampai sekarang kasus ini masih jadi misteri sih. Belum ada kejelasan tentang apa 3 benda terbang itu yang dilihat sama Kapten Terauchi dan krunya. Pesawat ini dijadwalkan terbang dari Kuala Lumpur ke Beijing berisi 227 penumpang dan 12 kru. Pesawat ini menggunakan jenis Boeing 777 dan lenyap di sekitar Samudra Hindia. Hilangnya pesawat ini munculin cukup banyak teori konspirasi dan belum ada penjelasan pasti hingga hari ini. Teori-teori yang beredar mulai dari adanya pembajakan, aksi terorisme, serangan cyber, pilot yang sengaja ngelakuin bunuh diri, pesawatnya ditembak jatuh, ada kebakaran di dalam pesawat, kejatuhan meteor, sampai masuk ke sebuah black hole. Pencarian pesawat ini dimulai dari April 2014 sampai Juli 2018. Pencarian dihentikan dan pesawat masih dinyatakan hilang. Baru-baru ini, pada peringatan 10 tahun menghilangnya pesawat ini, Menteri Transportasi Malaysia Anthony Loke mengatakan kalau pemerintah siap mengadakan pencarian MH370 lagi. Sejak menghilangnya pesawat ini, banyak pihak yang menyalahkan Boeing. Mereka menganggap kalau Boeing 777 ini nggak punya desain struktur yang kuat kalau menghantam laut. Jadi ketika kecelakaan ini terjadi di laut, pesawatnya langsung hancur berkeping-keping. Tapi yang mungkin masuk akal adalah pembajakan atau terorisme. Banyak spekulasi kalau pesawat ini diterbangkan menuju sebuah pulau terpencil meskipun nggak ada satupun pihak yang mengklaim bertanggung jawab atas perbuatan terorisme ini. Ada juga keanehan yang muncul dari pilot yang nerbangin pesawat ini sebelum penerbangan dilakukan. 1 hari sebelum penerbangan ini, istri Kapten Zahari Ahmad Shah dan ketiga anak mereka pergi pindah rumah. Teman Kapten Ahmad ngaku kalau dia pernah melihat Kapten Ahmad bersama wanita lain dan menyebutkan kalau hubungan keluarga Kapten Ahmad ini sedang tidak baik-baik saja. Investigasi yang melibatkan 170 saksi juga mengatakan kalau Kapten Ahmad gak bersosialisasi dan gak punya rencana profesional sejak 8 Maret. Nah, sebelum 8 Maret, Kapten Ahmad terekam menerima telepon dari wanita misterius selama 2 menit dengan identitas palsu di nomor kontaknya. Selain itu, dia juga adalah supporter dari politisi oposisi Anwar Ibrahim yang dipenjara pada tanggal 7 Maret atas dugaan kasus pelecehan. Kapten Ahmad sempat hadir di persidangannya. Polisi juga nemuin mesin simulator pesawat di rumahnya Kapten Ahmad. Ketika diinvestigasi, ada 8 penerbangan yang dihapus dari mesin simulator itu. Salah satunya adalah simulasi terbang rendah ke Laut Selatan, kemudian mendarat di pulau kecil dengan landasan yang pendek.
Dari berita-berita ini ada spekulasi kalau Kapten Ahmad nih punya motif terselubung buat nyembunyiin pesawat ini di suatu tempat. Dia juga udah berlatih dan seakan menyiapkannya dengan matang. Ada juga teori yang bilang kalau pesawat ini mungkin ditembak jadi hancur berkeping-keping di udara. Mungkin sama entitas pemerintah atau politik yang belum diketahui motifnya. Teori ini berkembang karena melihat kasus Malaysia Airlines Flight MH17 pada 17 Juli 2014 di mana pesawat ini ditembak misil di langit wilayah Ukraina. Ada juga orang-orang yang beranggapan bahwa mungkin ada pihak-pihak yang membajak software sistem autopilot pesawat jadi diserang hacker. Walaupun FIA bilang kalau software di pesawat itu beda sama software-software biasa. Dua teori yang paling tidak mungkin terjadi itu adalah munculnya black hole yang menelan pesawat ini dan meteor yang jatuh menabrak pesawat ini. Kejadian ini terjadi pada 11 September 2001, biasanya dikenal dengan peristiwa 9/11. Dua pesawat yang dibajak oleh teroris menabrakkan diri ke gedung menara kembar World Trade Center di New York, Amerika Serikat. Berita menyebutkan kalau pihak Al-Qaeda yang mengklaim bertanggung jawab atas kejadian ini. Mereka membajak pesawat United Airlines 175 dan American Airlines 11 menabrakkan kedua pesawat itu ke kedua gedung WTC. Pesawatnya meledak ketika ditabrakkan. Seluruh penumpang dan kru beserta para pembajak meninggal dunia seketika. Hasil tabrakan itu bikin kebakaran di dalam gedung dan merusak pondasi gedung ini. Akhirnya kedua gedung ini rubuh. Seenggaknya ada 2.996 korban jiwa yang tercatat dari kejadian ini. Salah satu teori yang paling populer adalah bahwa dalang di balik kejadian ini adalah Ordal, orang dalam pemerintah bayangan di Amerika Serikat, dan agen Israel. Tujuannya untuk menginvasi Irak sebagai balasan karena dianggap bertanggung jawab atas serangan 9/11. Pada jam-jam kejadian ini, FBI nangkap 5 orang Israel yang memvideokan kejadian ini dari atap sebuah gedung parkir apartemen. Mereka menggunakan van berwarna putih dengan perilaku yang mencurigakan. Mereka merekam kejadian itu, tapi justru terlihat senang, bukan tegang. Van itu sendiri ternyata milik perusahaan Urban Moving, perusahaan yang berbasis di Israel. FBI menganggap kalau van ini digunakan sebagai penyamaran agen intelijen Israel di New York. Tapi kelanjutan 5 orang ini nggak diketahui, karena Badan Intelijen Amerika Serikat menyatakan kalau mereka hanyalah warga biasa, nggak ada afiliasi sama operasi intelijen manapun. Kelima orang ini katanya terlihat senang karena mereka nggak tahu kalau itu adalah serangan teroris. Mereka ngira kalau lagi ada peruntuhan gedung. North American Aerospace Defense Command atau NORAD juga ternyata mati selama beberapa waktu sebelum dan saat terjadinya penyerangan. NORAD ini digunakan buat melokasi dan mengintersepsi segala jalur penerbangan yang ada di langit Amerika Serikat. NORAD yang mati bikin komunikasi pertahanan terputus. Jadi ceritanya mereka kecolongan, komunikasi jadi berantakan dan akhirnya bisa terjadi pembajakan ini dan pesawatnya bisa mencapai target tanpa intervensi. Mungkin kalau sistem pertahanannya normal, pesawat ini akan ditembak jatuh sebelum menabrak gedung dan maka lebih banyak korban jiwa. Komunikasi yang terhambat juga bikin sistem pertahanan Amerika Serikat nggak bisa nyegah kejadian ini. Rumor konspirasinya, penyerangan ini direncanakan oleh beberapa pihak supaya bisa jatuhin Saddam Hussein dan Irak. Untuk lebih detail soal konspirasi 9/11, kalian mungkin bisa nonton film dokumenter dari National Geographic Channel, judulnya 9/11 Science and Conspiracy. Karena konspirasinya kompleks dan gak bisa aku jelasin semua di satu video ini, tapi mungkin kalian mau video dedicated untuk ini? Pada 17 Juli 1996, Trans World Airlines 800, TWA 800 meledak di udara di pesisir Long Island. Pesawat ini dijadwalin buat terbang dari New York ke Roma dengan 1 kali transit di Paris. Jenis pesawatnya adalah Boeing 747, berisi 230 orang, termasuk penumpang dan kru. 12 menit setelah lepas landas dari Bandara Internasional John F. Kennedy, pesawat ini tiba-tiba meledak di udara, lalu jatuh ke lautan Samudra Atlantik sebelah timur Mauritius, New York. Nggak ada yang selamat dari peristiwa ini. Puing-puing badan pesawat ditemuin ngambang di permukaan laut. Sebenarnya itu ada laporan radar. Hasil investigasi yang diumumkan oleh Pierre Salinger, mantan senator dan sekretaris pers Gedung Putih di Press Conference Cannes, Prancis. Dia bilang kalau dia punya bukti kalau TWA 800 nih kena friendly fire, ditembak oleh misil kawan karena ada kesalahan sistem, tapi insiden ini ditutup-tutupin sama pemerintah.
Dia ngaku kalau dia dikasih dokumen sama seseorang dari Badan Intelijen Prancis yang punya hubungan dekat sama official Amerika Serikat dan gak mau nyebutin namanya. Tapi klaim ini dikritik dan dianggap asal ngomong, gak bisa dipertanggungjawabkan. Konspirasi yang paling populer tuh tentang adanya semacam intervensi tenaga elektromagnetik yang akhirnya bikin pesawat ini meledak. Ada seorang profesor bahasa dari Harvard yang ngasih hipotesis kalau intervensi elektromagnetik yang disebut High Intensity Radiated Fields atau HIRF bikin TW-800 meledak. Energi ini mungkin ditembakin dari pesawat militer Amerika Serikat. Meskipun begitu, dia ngaku kalau dia memerlukan penelitian lanjutan soal ini. Kalau kalian nonton film dokumenter yang berjudul TVA Flight 800 yang disutradarai oleh Christina Burgess tahun 2013, kalian bisa ngelihat lebih detail proses investigasinya. Seperti biasa, gigs, kalau aku baca-baca sebenarnya masih banyak banget cerita-cerita konspirasi di balik kecelakaan pesawat atau di balik keanehan dunia penerbangan. Misalnya pesawat kecil Mitsubishi MU-2B yang menghilang waktu terbang di wilayah segitiga Bermuda, sampai ke cerita F-51D Mustang di daerah Fort Knox yang seperti kejar-kejaran sama UFO. Tapi banyak juga cerita-cerita yang mungkin udah ada penjelasannya atau terlalu kompleks dan detail yang nggak bisa dirangkum, malah bisa jadi one dedicated video sendiri. Sekali lagi, aku minta maaf ya kalau mungkin ada di antara kalian yang adalah keluarga atau kerabat dari para korban yang terlibat di kisah-kisah ini. Kita doakan juga sama-sama untuk para korban kecelakaan pesawat, semoga udah tenang di sana. Alright, kalau misalnya ada yang mau dikoreksi, ada yang mau ditambahin, ada yang mau di-request, komen aja di kolom komentar, ada yang mau didiskusikan, monggo. And as always, thank you so much for watching. I hope you guys like it and I'll see you again on my next video. Bye! Jenis pesawatnya, Let L4. Setelah kecelakaan, rekaman radio melaporkan kalau pesawat ini... Pada 1 Januari 2007, pesawat Adam Air dengan nomor penerbangan error. Si Kutang lewat.